Seperti cerita yang sering kita dengar, tokoh besar Majapahit, Gajah Mada, diduga lahir dan menghabiskan masa kecilnya di wilayah Kabupaten Lamongan. Setelah dilahirkan di Gunung Ratu dan ibunya yaitu Putri Andongsari meninggal dunia, oleh Empu Sidowayah, Gajah Mada kecil dititipkan kepada adiknya di Desa Modo, Lamongan. Di rumah janda kaya raya yang bernama Worawari itulah Gajah Mada kecil kemudian diasuh dan tinggal. Namun sayangnya, rumah sang janda tempat Gajah Mada tinggal tersebut sekarang sudah tidak bisa kita lihat lagi. Yang masih utuh dan tetap dipelihara oleh warga adalah sebuah sendang yang dikenal dengan nama Situs Sendang Setaman. Konon, dulu di dekat sendang inilah rumah ibu angkat Gajah Mada berada. Di sendang ini pula Gajah Mada kecil biasa mandi atau membersihkan diri. Jejak Gajah Mada kecil ternyata tak hanya di Sendang Setaman saja, namun juga ada di beberapa tempat lainnya. Di antaranya adalah Siti Inggil yang ada di tepi hutan dan berjarak sekitar 1 km dari tempatnya tinggal. Lokasinya sekarang berada di Dusun Bendo, Desa Mojorejo, Kecamatan Modo. Dilihat sepintas, Siti Inggil tak lebih dari tumpukan batu padas biasa. Bebatuan ini tersusun melingkar dengan bagian atasnya lebih kecil. Namun siapa sangka jika di tempat inilah menurut warga Gajah Mada dulu biasa mengembalakan kerbaunya. Tempatnya yang tinggi sering dipilih oleh Gajah Mada untuk beristirahat dan mengawasi kerbau-kerbau peliharaannya dari atas. Di tempat ini pula, konon Gajah Mada kecil sering melihat iring-iringan prajurit Majapahit yang melintas sehingga kelak memotivasi dirinya untuk masuk dan menjadi prajurit Majapahit. Tempat lain yang disebut-sebut juga sering didatangi Gajah Mada adalah kubangan air yang ada di Desa Songowareng, Kecamatan Blulu, Kabupaten Lamongan. Hingga sekarang, kubangan air ini dinamakan petilasan Gajah Mada oleh warga. Sebab menurut mereka, selain di Sendang Krapyak yang ada di daerah Modo, Gajah Mada juga sering membawa kerbau-kerbaunya ke tempat ini untuk berendam dalam lumpur. Sambil menunggu kerbaunya berendam, Gajah Mada juga biasa beristirahat di bawah pepohonan rindang yang ada di sekitar kubangan air ini. Untuk melestarikan petilasan Gajah Mada tersebut, pada tahun 2012 lalu, pemerintah kemudian membangun dinding pada sekeliling sendang. Jadi tapi ini begini ya, saya menjelaskan tempat ini kan hanya cerita turun temurun gitu. Kalau menurut nenek-nenek dulu, kakek-kakek dulu itu, jadi tempat ini
tempatnya berkubangnya kerbau. Itu kerbaunya Gajah Mada. Seperti itu. Jadi ceritanya waktu itu Gajah Mada menjadi pengembala kerbau. Betul, karena memang kan lagi-lagi masih cerita ya. Karena dulu kan Gajah Mada itu kepercayaan dari nenek moyang dulu itu berasal dari Modo. Sedangkan Modo itu kan tidak jauh dari sini. Nah, waktu kecil itu memang pekerjaannya itu kan mengembala kerbau gitu. Jadi kalau ke sini itu Waktunya memandikan. Nah, karena kerbau itu kan suka berkubang gitu ya, memandikannya di sini. Kemudian si Gajah Mada itu istirahat di tempat sebelah ini. Di bawah pohon. Kalau dulu di sini ya, sekarang sudah dibuat seperti gubuk ini, tapi dulu belum ada. Ada pohonnya. Adanya itu kayu, kayu besar. Gitu. Jadi sampai usia berapa Gajah Mada itu menjadi pengembala kerbau? Kalau soal itu saya kurang paham. Tapi ceritanya masyarakat itu seperti karena kan cerita. Sedangkan cerita itu kan tidak ada tahunnya berapa, buktinya apa juga yang otentik nggak ada. Tapi turun temurun kepercayaannya seperti Betul. itu. Jadi kalau turun temurun warga itu masih yakin bahwa cerita itu benar. Ini aslinya kondisinya seperti apa sebelum terbangun? Awalnya kan cuma tanah yang gimana cekung gitu ya, seperti ya kubangan itu saja. Cuma kan sekitar tahun 2012 itu ini sudah dibangun karena sekalian untuk menampung air. Gitu. Bisa dipergunakan sampai Bisa sekarang. dipergunakan kalau khususnya untuk menyirami tanaman di sekelilingnya. Untuk kerbau sekarang apa masih sering dikembala ke sini oleh warga? Sekarang kan sudah hampir tidak ada kerbau. Sudah jarang sekali ada kerbau.